Pendidikan pasien di rumah merupakan komponen yang sangat penting dalam pelayanan home care. Pendidikan kepada pasien di rumah dilakukan secara terus-menerus, baik ditujukan langsung kepada pasien maupun keluarga pasien dalam setiap sebelum, selama dan setelah interaksi maupun tindakan yang ditujukan kepada pasien. Pendidikan pasien dan keluarga adalah pengetahuan yang diperlukan oleh pasien dan keluarga selama proses asuhan maupun pengetahuan yang dibutuhkan setelah pasien dipulangkan ke pelayanan kesehatan lain atau ke rumah. Pendidikan pasien dapat mencakup informasi sumber-sumber di komunitas untuk tambahan pelayanan dan tindak lanjut pelayanan apabila diperlukan, serta bagaimana akses ke pelayanan emergensi bila dibutuhkan. Selanjutnya, domain pembelajaran pendidikan pasien di rumah itu sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada kognitif, pengetahuan, serta efektif atau sikap, dan juga psikomotor atau keterampilan. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, yaitu upaya peningkatan kemampuan intelektual dengan meningkatkan kemampuan mengulang, pengambilan keputusan, membuat perbandingan hingga membuat kesimpulan terkait penyakit, perawatan, dan pengobatan. Selanjutnya, efektif atau sikap, yaitu suatu proses pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga dalam bersikap, merasakan, dan meningkatkan kepercayaan pasien tentang apa yang diketahuinya. Selanjutnya, psikomotor atau keterampilan, yaitu proses mentransformasikan keterampilan, pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan prosedur tindakan keperawatan. Proses transformasi sebaiknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang sederhana hingga ke yang rumit. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pendidikan pasien di rumah. Yang pertama ada menurut Behavioral Learning Theory. Teori ini dipublikasikan oleh Guthrie, Skinner, dan Thorndike yang mengacu pada model stimulus atau respon di mana penguatan sangat penting dalam melakukan modifikasi perilaku. Seperti perilaku yang tidak diberikan, penguatan biasanya akan menurun dan bentuk reward sebagai penguatan berbeda antara satu pasien dengan pasien lain. Jadi, ketahuilah apa yang disukai pasien sebagai reward. Selanjutnya ada konsep dari Cognitive Development Learning Theory. Teori ini mengedepankan penghargaan terhadap pengalaman hidup pasien, perubahan persepsi mempengaruhi hasil pemikiran. Menurut konsep ini, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses internal yang berkesinambungan sebagai bentuk evolusi yang mengarahkan perilaku seseorang. Dari konsep ini, perawat dalam melakukan edukasi hendaknya harus memperhatikan pengalaman yang dimiliki pasien dan keluarganya. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan harus diupayakan setelah memperhatikan pengalaman yang ada pada pasien itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke konsep Humanistic Learning Theories. Metode pembelajaran humanistik memberikan cara mendidik komprehensif dengan memandang pasien dan keluarga sebagai makhluk yang holistik dari sudut pandang yang tempat, waktu, bagaimana dan apa yang menjadi kebutuhan belajar pasien. Elemen dari humanistic learning theories yang membantu dalam meningkatkan kemampuan belajar pasien di rumah seperti cinta dan kasih sayang atau kreativitas serta konsep diri. Selanjutnya ada Social Cognitive Learning Theories. Menurut teori ini, proses belajar sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pasien mendapatkan pengetahuan, nilai-nilai, standar moral, dan standar perilaku yang ada di lingkungannya. Untuk itu, tenaga kesehatan harus memahami faktor internal yang memungkinkan pasien untuk belajar. Model ini mungkin tidak banyak bisa diberlakukan pada pasien lanjut usia dan orang yang depresi.
karena dengan kasus tersebut justru dukungan dari luar akan lebih berarti. Baik, berikutnya ada motivasi belajar pasien home care. Yang pertama ada disiase proses, yaitu proses penyakit yang berpengaruh terhadap kemampuan pasien melakukan perawatan pada dirinya sendiri. Berikutnya yang kedua ada socio-environmental resources, yaitu kondisi sosial dan lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran pada pasien home care. Selanjutnya yang ketiga ada interpersonal perception, yaitu lebih mengacu pada perbedaan persepsi pasien terkait konsep sehat dan juga sakit. Selanjutnya yang keempat, ada cultural consideration, yaitu perawat dalam melakukan edukasi hendaknya memperhatikan faktor etik, budaya, dan kepercayaan yang terkait dalam penanganan pasien. Prinsip pendidikan pasien di rumah. Secara umum, yang menjadi subjek dalam pembelajaran pada pasien yang dirawat di rumah adalah orang dewasa sebagai pasien maupun caregiver. Untuk itu, pemahaman tentang pembelajaran orang dewasa sangat penting dikuasai. Orang dewasa memiliki karakteristik tersendiri, senantiasa harus diperhatikan ketika melakukan pembelajaran. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan belajar, maka perawat hendaknya menerapkan prinsip antara lain, yaitu ada 3, yaitu diantaranya 1, buat proses pembelajaran secara bertahap dan realistis sesuai dengan kemampuan, minat, dan sumber daya yang ada. 2, ikut sertakan keluarga untuk berprestasi dalam melakukan evaluasi hasil belajar sesuai dengan tingkat pencapaian yang didapatkan. 3, berusaha memahami perilaku manusia kompleks untuk mengetahui cara yang efektif melakukan pembelajaran. Yaitu selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi terbaik yang dapat dipilihkan untuk melakukan edukasi pada pasien di rumah antara lain diskusi, storytelling, dan demonstrasi. Alat yang digunakan dapat berupa komputer, video, model, audio, pamflet, poster, dan lain-lain. Yaitu ada lagi tindakan yang bisa diajarkan pada keluarga pasien home care kronis, yaitu ada 11. 1. Melakukan injeksi obat, manajemen diabetes pada khusus baru. 3. Cara pemberian oksigen. 4. Perawatan luka sederhana. 5. Perawatan ostomi. 6. Latihan perut dan kandungan kencing. 7. Latihan ADL. 8. Cara memindahkan pasien. 9. Melakukan latihan miring kanan dan kiri. 10. Melakukan oral hygiene, yaitu terakhir menyiapkan diet. Yaitu slide selanjutnya, strategi pembelajaran pada kelompok khusus. Yaitu di sini strategi pembelajaran secara khusus perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan kondisi pasien. Secara umum yang dijadikan ketentuan dalam menetapkan strategi pembelajaran khusus adalah umur, kondisi fisik dan psikologis pasien. Yaitu di sini ada 7. Pasien lansia, pasien yang tidak kooperatif. 3. Pasien buta huruf. 4. Pasien dengan gangguan jiwa. 5. Pasien anak-anak. 6. Pasien usia sekolah, yaitu terakhir caregiver. Cara yang dianjurkan untuk edukasi pada lanjut usia, yaitu di sini ada 5. A. Penyampaian informasi harus pelan. B. Jangan buru-buru mengharapkan respon pasien. C. Waktu yang disiapkan lebih banyak. D. Setiap sesi berikan informasi yang tidak terlalu banyak. 5. Ulang informasi secara teratur. Pasien yang tidak kreatif biasanya sering menolak kehadiran perawat. Kondisi ini sering menyebabkan perawat merasa frustasi, marah, kehilangan harapan, dan merasa tidak bermanfaat sehingga sering menyimpulkan bahwa perawat tidak dihargai. Pada khusus seperti ini, pasien ini biasanya sudah tidak kooperatif. Jika pasien sulit untuk diedukasi, maka sebaiknya perawat melakukan kontrak pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke strategi pada kelompok khusus lainnya. Kita akan bahas di sini yaitu pasien dengan buta huruf.
Nah, buta huruf ini adalah ketidakmampuan dalam hal membaca. Strateginya yaitu yang pertama adalah memberikan terapi secara sederhana dan membuat jadwal yang mudah dimengerti, baik dimengerti oleh klien maupun dimengerti oleh keluarga klien. Selanjutnya adalah menggunakan waktu dengan menggunakan cuing atau waktu dan situasi. Contohnya di sini adalah kita ingin membuat pasien tersebut atau memberitahu pada pasien tersebut untuk meminum obat pada jam 7 malam. Nah, kita mengganti kata-kata 7 malam itu menjadi selepas maghrib. Maka kita akan bilang ke pasien bahwa, Pak, Bapak harus minum obat nanti selepas maghrib ya. Nah, hal tersebut lebih dimengerti oleh klien dan juga lebih cepat paham. Nah, selanjutnya itu menggunakan alat pembelajaran yang sederhana. Nah, dengan kondisi pasien tadi yang buta huruf, maka otomatis kita tidak dapat menggunakan media pembelajaran seperti leaflet, brosur, lembar balik, dan lain-lain. Maka kita harus merubah media pembelajaran tersebut menjadi hal yang lebih sederhana. Misalnya kita hanya menggunakan gambar-gambar saja ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran ini dilakukan dengan pelan. Dan juga perawat atau pemberi edukasi ini harus bersikap hangat dan jangan mendekatkan diri seperti menggurui pasien atau menggurui keluarga pasien. Kelompok khusus selanjutnya yaitu pasien dengan gangguan jiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang memiliki gangguan pada pikiran, persepsi, dan perilakunya. Nah, langkah-langkah edukasi yang dapat kita lakukan pada pasien dengan gangguan jiwa ini, yang pertama adalah pastikan untuk membuat pemeriksaan. Periksa apakah pasien dan keluarga pasien siap untuk menerima informasi dari kita atau tidak. Dan juga jangan membuat asumsi sendiri terkait kondisi pasien. Yang kedua adalah membangun hubungan saling percaya. Seperti yang kita ketahui, yang kita sudah pelajari bahwa BHSP ini sangat amat penting dalam hal penanganan pasien gangguan jiwa. Nah, selanjutnya yaitu menunjukkan perilaku dan sikap yang positif. Tidak hanya dengan pasien dengan gangguan jiwa, tapi dengan semua pasien atau semua klien yang kita tangani, kita harus dapat menunjukkan perilaku dan sikap yang positif. Selanjutnya yaitu mengikutsertakan dan memperkuat peran keluarga dalam meningkatkan self-esteem pasien. Tujuan home care ini sebenarnya adalah untuk memandirikan keluarga. Oleh sebab itu, peran keluarga di sini sangat amat penting untuk kita ikut sertakan. Dan selanjutnya adalah berbagi tujuan. Baik, kita akan lanjut ke kondisi pasien selanjutnya, yaitu pasien anak-anak. Nah, di sini pada pasien anak-anak, strategi pendidikannya kita disarankan menggunakan alat-alat yang menarik perhatian si anak. Bisa berupa boneka, wayang, binatang, dan juga alat-alat kesehatan yang digunakan pada kelompok anak-anak. Dan juga kita di sini dapat melakukan prosedur di sini yaitu permainan peran. Nanti kita akan mengundang anak untuk mengunjungi anak boneka yang sakit. Nanti kita akan bermain peran anak menjadi dokter, perawat, ataupun caregiver. Nanti si boneka akan menjadi pasien. Nanti kita akan memberitahu si anak, coba tanya boneka ini dalam kondisi apa. Nanti kita akan menjawab, kita akan menjadi pengisi suaranya si boneka. Nanti kita akan menjawab kondisi si boneka ini sama dengan kondisi si anak tadi. Lalu kita akan membuat percakapan terkait keluhan, penyebab sakit, dan juga pernyataan bahwa si boneka ini mau meminum obat. Setelah permainan peran ini selesai, kita akan mengingatkan anak tersebut untuk terus mengingat cerita ini pada pertemuan yang akan datang. Dan juga perawat akan melakukan evaluasi pada perilaku anak, apakah ada perubahan atau tidak. Kita lanjut.
Pasien selanjutnya yaitu pasien usia sekolah. Nah, secara umum kemampuan intelektual anak usia sekolah ini telah berkembang. Anak mampu memahami aspek